Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ketua Panwaslu Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, kampanyekan salah satu pasangan calon presiden. Menyamar sebagai pemulung, seorang pencuri ditangkap. Telepon genggam tertinggal di sepeda motor, raib digondol sopir ojek daring. Kalau kita menggunakan emosional dalam memilih presiden, akan hancur. Seorang ketua Panwaslu Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, mengampanyekan dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon presiden pada pemilu mendatang. Aktivitasnya itu direkam oleh salah seorang warga dan menyebar di media sosial. Aksi kampanye itu diutarakan Zainal Effendi, Ketua Panwas Kecamatan Luhak Nanduo, pada saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Sumatera Barat dari fraksi PDIP di daerah pemilihannya di Pasaman Barat pada tanggal 16 Januari lalu. Video itu sendiri baru beredar 2 hari terakhir di tengah masyarakat dan membuat geger. Bawaslu Pasaman Barat menyebut pihaknya telah menerima laporan kejadian itu dan langsung melakukan klarifikasi ke lapangan, serta bertemu sejumlah orang yang berada di lapangan. Namun Bawaslu Pasaman Barat belum memeriksa Zainal Effendi karena masih mengumpulkan bukti dan keterangan sejumlah saksi. Ya, video itu ada yang mana si pengawas jari-jari kita itu ada berkampanye. Itulah bentuk pelanggaran yang dia perbuat dan sudah kita bertanya kepada yang bersangkutan bahwa video tersebut benar-benar dalam peristiwa itu. Meskipun yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu merupakan jajaran pengawas pemilu, namun Bawaslu Pasaman Barat akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku jika terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Ketua Panwaslu yang diduga kampanyekan pasangan calon presiden ini menambah daftar dugaan pelanggaran pemilu. Berawal dari Bupati yang mengampanyekan anaknya di hadapan camat dan wali nagari, kemudian disusul oleh pengaduan guru taman kanak-kanak yang diintimidasi oleh seorang oknum ASN yang menjabat pelaksana tugas wali nagari. Namun, seluruhnya masih dalam tahap pemeriksaan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang pencuri yang menyamar sebagai seorang pemulung mencari barang rongsokan ditangkap anggota Polsek Nansabaris, Padang Pariaman Minggu malam. Pelaku beraksi di saat rumah dalam kondisi kosong. Tersangka Daniel Saputra alias Koroy ditangkap polisi di rumahnya di Korong Tobo Baru, Kecamatan Lubuk Alung. Saat ditangkap, pemulung jadi-jadian ini tak bisa melawan karena polisi menyergapnya saat Koroy sedang bersantai di rumahnya. Polisi menggeledah setiap ruangan untuk mencari barang bukti hasil curian. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan barang bukti telepon genggam 9 buah, 5 buah tabung gas LPG, serta peralatan elektronik lainnya. Koroy mengakui baru 4 kali mencuri di lokasi yang berbeda-beda. Modusnya, pelaku berpura-pura sebagai pemulung. Sambil berkeliling menggunakan becaknya mencari barang bekas, begitu melihat rumah dalam keadaan kosong, pelaku langsung mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang selalu dibawanya. Seakan-akan pergi dengan sebuah becak keliling kampung dengan 1 buah karung, seakan-akan untuk mencari barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti besi-besi tua, kardus ataupun lain-lainnya, barang-barang loak. Kemudian di saat
ditemukan rumah yang tidak ada penghuni, di saat itulah pelaku melakukan aksinya. Polisi masih mengembangkan kasus ini sambil mencari barang bukti lainnya. Untuk sementara, Koroy dititipkan di Mapolres Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seorang pengemudi ojek daring ditangkap polisi karena mencuri sebuah telepon genggam yang tertinggal di dashboard sepeda motor. Aksinya itu terekam kamera pengintai. Dalam kamera pengintai itu terlihat pelaku memantau situasi terlebih dahulu. Saat kondisi sudah benar-benar aman, pelaku segera mengambil telepon genggam dan meninggalkan lokasi. Meski telah dipantau kondisinya aman, pelaku tak sadar aksinya mencuri terekam jelas oleh kamera pengintai. Korban melaporkan peristiwa yang dialaminya, yang disertai dengan rekaman kamera pengintai itu. Pencurian HP milik saya tadi pagi di Stika Sentika yang terjadi sekitar pukul jam 9.40. Anggota Satreskrim Polresta Padang meringkus pelaku di daerah Tunggul Hitam tanpa perlawanan. Petugas juga menyita barang bukti telepon genggam yang dicuri. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kami dan rekan-rekan untuk melakukan lidik di lapangan dan mengetahui plat motor itu dari CCTV. Tersangka kita amankan di daerah Tunggul Hitam. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Akibat hujan disertai angin kencang pada Senin dini hari, sebatang pohon kelapa tumbang dengan diameter 60 cm dan panjang 20 meter. Menimpa gapura sebuah perumahan di kawasan Tanjung Sabah, Pitameh, pinggiran Kota Padang. Tim reaksi cepat BPBD Padang yang menerima laporan warga langsung tiba di lokasi untuk mengevakuasi batang pohon. Menggunakan gergaji mesin, petugas memotong material batang pohon menjadi bagian kecil. Pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda Kota Padang. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sedangkan kerugian materi ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Selain menimpa gapura, pohon kelapa juga menimpa kabel listrik yang menyebabkan aliran listrik padam di kawasan perumahan itu. Petugas PLN tiba di lokasi untuk memperbaiki kabel agar pasokan listrik kembali berjalan normal. Pohon tumbang tersebut menimpa gapura perumahan BMJ di Kelurahan Tanjung Sabah Pitameh. Alhamdulillah telah ditangani oleh pihak BPBD Kota Padang. Masyarakat diimbau tetap waspada karena sesuai prediksi dari BMKG, cuaca ekstrim masih akan melanda kawasan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, hingga beberapa hari ke depan. Alfi melaporkan dari Padang.